dan nanti tak ada yang ada. Semoga dapat kita maju dan bawa sesuatu sebagai bekal kehidupan dunia dan juga akhirat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada tradisional ini, yaitu sebagai pertama yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Sakti Bapak Suryono dan juga pimpinan hari ini adalah Bapak Paulus. Dan selanjutnya ialah kaji yang akan dibawakan oleh Ustadz Budi Jayaputra. Setelah itu, musyawarah penyelenggaraan zakat fitrah di periode kemarin yang akan dilakukan oleh Bapak Suryono. Dan yang terakhir ialah penutup. Demikianlah beberapa serangkaian acara kajian malam hari ini. Sebelumnya masuk ke acara berikutnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Suryono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Budi Jayaputra, yang saya hormati Bapak Ketua Amir Masjid Al-Ridho, Bapak Sudarisman, yang saya hormati Bapak Pimpinan Rantai Muhammadiyah Ngaren, Bapak Bawalsono, para bapak-bapak, mas-mas, aktivis masjid Rantai Ngaren, yang saya hormati dan saya banggakan. Juga tidak lupa teman-teman dari KKN Universitas Ahmad Dahlan angkatan ke-18 yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Masjid Al-Ridho bersama dengan pimpinan Rantai Muhammadiyah Ngaren dibantu dari KKN Padi angkatan 18 bisa menyelenggarakan kajian tematik dengan tema zakat fitrah atau zakat fitrah. Tujuan daripada penyelenggaraan kajian tematik ini adalah membekali kita semua sebagai aktivis masjid yang setiap hari, setiap tahun sekali acara rutinitas menyelenggarakan zakat fitrah. Barangkali ilmu kita dapatkan dari kakak-kakak kita atau senior-senior kita atau bapak atau simbah kita. Wis ngono kuwi ilmune. Tentu hal ini menjadi kurang afdal atau barangkali yang sudah tahu tetapi lupa. Ketika ditanya dasarnya apa, lupa. Malam hari ini kita akan mengaji bersama Ustadz kita. Semoga niat kita dari rumah sampai tempat ini sekembalinya nanti betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah ketika kita sebagai penyelenggara zakat yang menyelenggarakan zakat memberikan rasa aman, memberikan kepercayaan yang tinggi kepada para pembayar zakat. Istilah bahasa Arabnya apa saya nggak ngerti. Yakin bahwa penyelenggara ini sudah tahu ilmunya, bukan diserahkan kepada orang yang sakit atau melakukan oleh penting anaknya yang gitu. Nah, kalau ternyata kita sebagai penyelenggara tidak tahu ilmunya, maka yang membayar zakat pun menjadi ragu. Insya Allah dengan adanya kegiatan atau kajian tematik ini dari kedua belah pihak bisa klop, ya, bisa yang membayar zakat percaya, kemudian yang menyelenggarakan adalah memiliki ilmunya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu semuanya, kami
bertujuan dari Majelis Taklim ini menghimpun kekuatan daripada zakat fitrah ini. Kalau kita lihat khususnya di Masjid Al-Ridho, khususnya di masjid kami di sini, khususnya di masjid kami, ini saya bacakan sedikit terkait dengan zakat fitrah yang sudah dilaksanakan. Saya berikan datanya. Ketika tahun 2016 jumlah jiwa yang ada di Brajan ini ada 283. Kemudian jumlah berasnya yang terkumpul itu ada 707 kilo. Tahun 2017 itu jumlah muzakinya itu ada 252. Beras yang terkumpul ada 630 kilo. 2018 ada 274 muzakinya. Berasnya ada 685. 2019 ada 278 muzakinya. Beras yang terkumpul 695 kilo. 2020 272 muzakinya. Kemudian beras yang terkumpul 680. Yang terakhir kemarin tahun 2021 jumlah jiwanya atau muzakinya 292. Kemudian beras yang terkumpul ada 837 kilo. Dari beras yang terkumpul itu diberikan kembali kepada warga, ya, yang kita pandang berhak untuk menerima itu ada 626 kilo yang kita berikan keluar itu dari Masjid Al-Ridho ini ada 211 kilo. Ini kan potensi yang luar biasa. Saya tidak tahu di tempat bapak-bapak semuanya di nanti malam ini pastilah ada sisa. Mari kita didik jamaah kita untuk menerima sesuai dengan apa yang kita bacakan, dengan lebih berharap lebih. Masih ada saudara-saudara kita di luar sana, di luar ranting lain yang membutuhkan zakat fitrah ini. Untuk itu saya mengajak dengan video baru ini ya, untuk memberdayakan zakat fitrah yang terkumpul itu nanti secara bersama-sama kita serahkan ke Lazismu Bangunan Selatan. Saya sudah koordinasi dengan Lazismu siap mengambil untuk diberikan. Ini saya terinspirasi ini dari Ustadz kita Bapak Biono. Itu kemarin waktu Idul Adha keliling mencari untuk daging diserahkan ke tepus. Maka saya berpikir bagaimana nih kalau zakat ini juga kita buat seperti ini. Namun karena waktunya yang sudah mepet, kita serahkan dulu aja ke Lazismu Bangunan Selatan. Yang akan datang barangkali kita bisa sepakat untuk bisa diserahkan ke mana? Bisa. Itulah tujuan kami untuk yang ketiga kalinya. Kami menyadari bahwa panitia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terselenggara acara ini dengan baik. Namun demikian barangkali ada di sana sini kekurangan. Kami atas nama panitia Amir Masjid Al-Ridho di Brajan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti kajian. Semoga ilmu yang kita dapatkan barokah di rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyono. Selanjutnya ialah sambutan dari pimpinan dan kemudiannya Bapak Wali Songo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
dumateng panjenengan kula kanugrahan rahmat taufik saha nikmat langkung-langkung maksimal Islam satemah wonten ing dalem serta kula manggil silaturahmi wonten ing maksud itu kan dikawulan wilujeng boten nampi setunggal pendopo. Salawat wa salam tansah karunia dumateng junjungan Nabi Agung kita sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambipun para putra keluarga sahabat-sahabatipun dari sahabat kalbet seperti sahabatipun ing tasan dari semangatipun ngantos menjana kiamat. Nuwun panjenenganipun Bapak Ustaz ingkang sampun berbangsar sedoyo panjenenganipun para bapak, para ibu, sedherek-sedherek ing tansah kula hormati saha dihormati Allah. Awit asmanipun pimpinan dalam kemarin sangat aturaken ing panuwun dumateng Bapak Takmir Masjid Ar-Ridho sampun kersa nyembadani memfasilitasi wontenipun acara kajian tentang zakat fitrah wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kanthi kesanipun Bapak Takmir Ar-Ridho Allah paling menutup bendera dan bisa kata-kata itu. Ngasal seni produksi harus sampai menaruh materi ngatur bangun rumah tangga bapak misalnya persoalan dari antara menikah mungkin dengan sami saking dalam mungkin ke bapak mungkin Allah paling menutup bendera dan bisa kata-kata itu. Nisang sibuk saat itu langsung dipun menjadikan penaturakan sebuah Pak Panitia Pak Suryono buat sekitarnya. Ini selama ini memang fitrah yang ada di lingkungan kita mengatakan bahwa dengan adanya kajian pada malam hari ini semoga saja nanti kita mendapat ilmu sehingga kita mengelola jalan fitrah yang ada di masjid kita, di kampung masing-masing kita, kampung masing-masing sesuai dengan tuntunan. Itu adalah kami saking dan latih materi. Beberapa ibu hadirin yang saya hormati, nanti beberapa saudara betul-betul pada diberikan akan sambutan sebelum penampilan kemarin. Pengkerang lalu itu nonton kita bukan teman-teman pengacara Pak ini dari Kabupaten Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bapak. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi oleh moderator sebelum acara kajian yang akan dipimpin oleh Ustaz Bijaya dimulai. Kepada moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Kiran selaku membawa acara dalam kajian malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Aditya Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari KKN Universitas Ahmad Dahlan. Dan sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, narasumber kita kali ini adalah Ustaz Budi Jaya Saputra SDHIMH yang akan segera kita simak pemaparannya. Setelah nanti Ustaz Budi menyampaikan materinya, maka saya selaku moderator di sini, saya juga akan membuka sesi tanya jawab dalam kajian malam hari ini. Untuk sesi pemaparan materi itu sendiri, waktu yang diberikan adalah 30 menit dan untuk tanya jawab juga 30 menit. Baik, sebelum masuk dalam materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu profil singkat dari narasumber pada malam hari ini. Nama beliau adalah Ustaz Budi Jaya Putra SDHIMH. Beliau adalah Kepala Pusat Kaji Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga merupakan dosen AIK dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Aktivitas beliau adalah menjadi dosen, motivator, trainer, dan juga penulis. Itu tadi adalah profil singkat dari narasumber malam hari ini. Dan untuk mengefektifkan waktu, kepada Ustaz Budi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah, para pengurus pimpinan ranting, Bapak Ketua Takmir Masjid Ridho, dan semua anggota pengurus takmir yang hadir pada hari ini dari berbagai masjid di sekitaran kawasan pimpinan ranting, dan juga para tamu undangan dan semua para amil zakat yang biasa terlibat dalam kegiatan himpunan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di sini, meskipun tadi kita diputar-putarkan oleh Google Map. Jadi tadi teman-teman panitia kakak nanya terus sudah sampai mana ini, tapi itu bilangnya sampai mana. Yang penting sampai masjid nanti. Tapi untungnya naik mobil. Kalau naik motor sudah nggak karuan nggak sampai mananya itu. Ya. Kalau naik mobil kan yang pusing kan yang bawa mobil, saya kan tidak diantar. Jadi saya saja. Salam dan salam pada lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi tentang zakat fitrah saya ambilkan dari Munas ke-31 tahun 2020. Sangat bahagia sekali ketika mendengar kalau pimpinan ranting serta pengurus amil zakat dan masjid yang ada di sekitaran kawasan ini menyelenggarakan tentang materi zakat fitrah, karena memang banyak masjid itu jarang sekali mengadakan seperti ini. Seperti tadi katakan ilmunya turun temurun. Nah, begitu. Jadi jarang sekali betul-betul mengkaji. Sehingga ketika ada kesulitan baru bertanya. Itu orang Indonesia, kalau belum ada masalah nggak mau belajar. Nah, tapi alhamdulillah di sini ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti pegadaian, ya. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Ibu ya. Bapak sekalian dan teman-teman KKN ya, juga harus belajar di teman-teman KKN ya. Tentang zakat fitrah ya. Macam-macam zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat nafas atau zakat fitri, dan ada zakat harta atau zakat mal. Ya, nanti kita jelaskan di bawahnya. Keterangan zakat mal itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, nanti Bapak Ibu baca lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamu khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu bihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid." Hai orang-orang yang beriman. Ini mohon maaf Bapak Ibu, Bapak saya kasih artinya ya. Saya kira Bapak udah tahu artinya itu. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah harta-harta yang baik dari apa-apa yang kamu miliki, wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kamu, minal ardi, dari bumi, wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu memberikan harta-harta yang jelek dari yang kamu miliki. Nah, jadi zakat mal itu adalah dari harta yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan sombong punya harta merasa memiliki kita. Jadi ayat ini tegaskan oleh Allah bahwa keluarkanlah, infakkanlah, zakatkanlah apapun yang telah Allah berikan kepada kamu, dan apa-apa yang Allah sudah keluarkan dari bumi untuk kamu, dan berikanlah yang baik-baik. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi zakat itu dikeluarkan yang baik, bukan yang buruk. Kalau membeli itu sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Itu tuntunan dalam Islam itu
kalau memberikan sesuatu itu harus yang baik. Di sini disebutkan padahal kamu itu apa? Ya, walastu bi akhidhi illa antum minhu. Padahal kamu itu nggak mau memberikan kalau sesuatu itu yang buruk. Jadi kalau kita diberi yang buruk, mesti kita nggak mau Bapak. Ya, maka kata Nabi berikanlah yang terbaik. Ya, dan kamu apa? Memicingkan mata. Disampaikan oleh Allah di sini, ya kan? Antum bihi, kamu memicingkan mata. Jadi kita itu sebenarnya tidak mau dikasih yang buruk. Kenapa kita harus memberikan yang buruk? Sedangkan zakat fitri itu atau zakat fitrah itu hadisnya hanya di Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an. Zakat fitrah itu satu sok min tamrin au so'an min sa'irin ala abdi wal huri wa zakari wal usa wa sogiri wal kabiri minal muslimina. Jadi di sini disebutkan bahwa zakatul fitri so'an itu satu sok min tamrin dari kurma au so'an min sa'irin dan satu sok dari gandum. Ya, jadi bisa bayar dengan kurma, bisa bayar dengan gandum. Bagi siapa? Bagi seseorang hamba, baik yang merdeka atau hamba sahaya, baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Wasogiri, baik dia itu anak kecil, watolong kabiri maupun orang dewasa minal muslimin, ya, dari golongan kaum muslimin. Ya. Dan diperintahkan ya untuk dilaksanakan qabla urujin nasi, sebelum manusia itu keluar ila sholati, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi zakatul fitri itu dibayarkan dengan kurma maupun gandum. Tapi di sini kita makannya apa Bapak? Beras. Ya, kalau bayar zakat dengan kurma, wassalam Pak, kurma itu mahal. Ya, satu sok itu nanti ketahuan berapa liternya. Ya, kurma itu 1 kilo bisa 50.000. Kalau 2,5 kilo berapa? 100 ribuan, ya, nangis yang mau bayar zakat. Nah, atau gandum, nah, agak murah juga tuh, ya kan? Nah, tapi kita karena makannya murah jadi lebih murah. Wajib bagi orang merdeka maupun orang budak. Sekarang sudah ada lagi budak. Laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa dibayarkan saat ya sebelum orang-orang berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi batasannya adalah sholat Id. Nah, sekarang pengertian zakat fitri atau zakat fitrah. Zakatul fitri, kalau Indonesia zakat fitrah namanya. Atau sedekatul fitri disebut zakat fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan ya karena berbuka. Karena kita sudah tidak puasa lagi untuk mengakhiri puasa Ramadan. Jadi fitri itu artinya kembali fitrah atau kembali berbuka karena tidak ada puasa. Adakah dalilnya wajib membayar zakat fitrah? Ada, tadi sudah kita bacakan. Ya, ini sama nih dalilnya ya. Jadi zakat fitrah itu untuk siapa dan berapa? Kita lanjut lagi Bapak. Kadar zakat fitri. Nah, ini kadar zakat fitrah ini ya. Berapa yang harus dibayar ketika orang itu bayar zakat fitrah? Ini sering terjadi perdebatan di Indonesia. Orang Indonesia suka berdebat tapi malah bayar zakat. Ani bin Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaquluna nakhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sa'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqidin aw sa'an min zabibin. Jadi di sini disebutkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bahwa apa? Zakat fitrah itu ya dikeluarkan ya 1 sok. Dikeluarkan sebanyak satu sok dari makanan pokok min ta'amin. Nah, kita batasi sebut saja dari makanan pokok. Kalau kita makannya beras, maka zakatnya beras. Makannya gandum, zakatnya gandum. Makanannya kurma, zakatnya kurma. Makanannya anggur kering, zakatnya anggur kering. Makannya nasi angkringan, nah zakatnya angkringan.
membebani orang yang wajib zakat. Saya pernah ditanya, Pak, saya orang miskin, makanya nasi aking, boleh nggak zakat nasi aking? Boleh. Oh dia makan nasi aking, nasi yang sisa dijemur sampai kering, dia bayar itu boleh, karena itu dia makan, tinggal sampai menerima. Nah maka harus dipahami siapa yang wajib membayar zakat fitrah itu jelas. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah itu? Nah itu Bapak sekalian ya. Nah kemudian masalah satu sok, ini yang sering ribut orang. Ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang 3 liter lah, ada yang 3 kilo lah. Nah itu berdebat aja orang itu, tapi nggak mau belajar. Yang fatalnya lagi berdebat nggak punya ilmu. Kita ini Muhammadiyah, maka punya majelis sendiri untuk masalah itu, disebut dengan majelis tajwid dan tajwid. Itu yang berhak memutuskan. Maka kalau kita mengikuti Muhammadiyah, maka mengikuti hasil keputusan majelis tajwid. Nggak usah bawa-bawaan dari luar, nanti nggak jadi ragu. Oh itu di sana 3 kilo Ustaz, dia biarin di sana. Gitu Bapak. Sekarang ini banyak yang nggak pede Muhammadiyah. Orang kok nggak pede? Emangnya surga nanti ada klubnya? Surga Muhammadiyah, surga NU, surga Salafi, surga Wahabi, gitu. Yang enggak, surga satu, yang goblok minta. Wah, saya itu kadang mirip. Ini nanti berdebat masalah zakat, ternyata ketemu di satu surga yang sama. Apa nggak isin? Yang satu menganggap paling benar, ternyata ketemu di surga yang sama. Kayaknya kamu kemarin yang paling benar. Kok ketemu di tempat yang sama? Paham Bapak maksud saya? Jadi kalau kita itu sudah memutuskan ikut Muhammadiyah, sudah ikut saja apa yang diputuskan oleh Muhammad. Ini nggak usah bawa-bawa yang lain. Nanti jadi ragu. Katanya, ada siapa? Nah ini saya kadang jengkel sekali Bapak. Kalau diskusi kaki ini, nanti ada orang datang. Dalam hadis ini, menurut ulama ini Muhammadiyah. Karena kan bicara tentang Muhammadiyah. Kamu yang Muhammadiyah, jangan bercampur. Paham Bapak? Itu yang tegas sekali ya. Yang merasa bukan Muhammadiyah, jangan bercampur. Ini rumah kami, kayak begitu. Wah itu saya kalau hadis suka marah gitu ya. Tiba-tiba protes. Menurut ulama ini, itu bukan Muhammadiyah. Selesai. Oh kamu juga nggak mungkin kayak itu ulama kami gitu. Maka pede lah kita ini. Oh penjara aja pede kok masuk neraka. Kita Muhammadiyah jelas surga nggak pede. Nah itu cuma biar menarik emosi saja. Satu sok. Nah ini satu sok itu sama dengan sabar 6 liter Mesir. Ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Sama dengan 2,167 gram atau 2.167 gram. Hal itu berdasarkan timbangan gandum. Apabila di suatu daerah makanan pokoknya lebih berat daripada gandum seperti beras di Indonesia, misalnya, maka wajib untuk menambah kebutuhan tersebut. Untuk apa? Kehati-hatian. Maka dari 2,16 kg tadi digenapkan menjadi 2,5 kg. Artinya kita 2,5 kg tadi sudah apa? Kehati-hatian. Sudah lebih bukan? Sudah lebih, Bapak. Jadi yakin saja nggak akan kita kurang. Kecuali pedagang bukan timbangan. Jangan kita kurangi timbangan itu keterlaluan sekali. Jadi kita pilih 2,5 kg itu sebenarnya sudah lebih. Karena kalau timbangan satu sok itu kita ukur 2,1 kg. Jadi kita itu sebenarnya sudah kelebihan 3 oz. Sebenarnya kalau ada yang mengatakan 3 kg, karena dia menggunakan timbangan yang lain. Nah itu Bapak. Jadi kita nggak usah ragu. Kalau menggunakan 3 kg, 3 kg itu kata siapa? Kata siapa? Ya sudah berarti misalnya. Kalau kami berpengalaman 2,5 kg saja sudah kami lebihkan. Saatnya 2,1 kg. Nah itu begitu. Kalau saya orang mau nonton karmu, ya Bapak. Orang itu kadang kejam sekali. Rumah kita di otak-atik Bapak. Rumah dia nggak mau karena nggak
kilo. Tapi Ustaz kalau dia bayar 3 kilo boleh nggak? Boleh. Tapi dia melebihkan. Gitu. Mau bayar 1 kuintal boleh. Yang wajib 2,5 kilo, ya kan? Yang 79,7,5 kilo tadi, ya. Nah, itu menjadi apa, saudara? Jadi 97 kilonya itu jadi saudara. Yang wajibnya 2,5 kilo. Enggak apa-apa, enggak usah bingung. Ini wajib 2,5 kok bayar 1 kuintal, terima aja. Enggak usah cari dalil. Bingung, orang bayar lebih bingung, orang tak bayar bingung. Indonesia banget. Nah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu siapa? Nah, itu dalilnya sama sebenarnya, ya. Dari Umar dari siapa? Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang mampu membayar. Bagi orang yang mampu membayar, itu patokannya. Jadi gak usah bingung. Boleh gak kalau dia itu kan dapat zakat tuh dari masjid, terus dia bayarkan lagi, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Kenapa? Karena dia mampu membayar. Selesai. Patokannya mampu membayar. Dia dapat tuh zakat fitrah dari masjid Hamido, dapat 1 paket. Masjid Rigola 1 paket, Ridoli 1 paket. Atau berapa paket ya? 3 paket. 2 paket untuk kehidupan dia. Masih ada 1 paket. Lalu 1 paket dia bayarkan untuk zakat fitrah, dia boleh nggak? Boleh. Karena itu sudah milik dia. Karena patokannya adalah mampu membayar. Ya, yang berkelapangan rezeki. Dia punya kelapangan rezeki. Nah, itu begitu. Jadi kalau dia saat di bulan Ramadan, ketika Syawal, dia mampu untuk bertahan hidup, dia punya rezeki lebih, sehingga dia mampu membayar zakat fitrah, dia bayar. Itu siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, orang kecil, orang dewasa. Lalu ada yang nanya, langsung saja saya sisipkan jawaban. Kalau bayi dalam kandungan, bayar nggak? Itu udah disebut anak belum? Belum. Karena ada kesempatan berguguran. Namanya anak itu kalau sudah lahir. Gampang nggak? Ya enggak? Saya baru aja ditanya oleh lagi Ustaz, kalau yang dalam kandungan wajib bayar nggak? Nah, itu anak bukan? Calon. Nah, udah nggak itu loh. Baru calon kalau nggak jadi juga bisa kok. Calon paten nggak jadi banyak. Itu paham ya? Ini saya sisipkan dengan biar kita pulang. Biasa aja sekalian ya. Itu harusnya. Nah, sekarang mustahik. Nah, mustahik itu siapa? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Secara umum mustahik itu ada 8. Ya, soal yang 60. Namun, kita kasih batasan. Namun pada zakat fitri ada prioritas yang diutamakan, yaitu sebagaimana di dalam hadis ini, ya, siapa yang menerima zakat fitri itu, ya, maka yang menerima itu adalah masakin. Siapa masakin itu? Orang miskin. Jadi urutannya kalau dalam pasal ada fakir, ada miskin. Kalau disebutkan miskin, berarti fakir masuk kan? Masuk. Karena fakir itu lebih rendah daripada miskin. Nah, ini bapak-bapak yang mengucapkan harus paham tuh. Fakir itu siapa? Fakir itu orang tidak punya pekerjaan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan. Maka nanti dilihat tuh, siapa tetangganya yang sudah nggak kerja, berarti fakir. Nah, itu begitu. Tapi kalau warisan banyak gimana Ustaz? Ya berarti dia betul-betul fakir dong. Kalau ada jaminan sosial yang lain, ya harta warisannya banyak sehingga dijuali tanahnya perbulan 1 hektar per hektar, ya nggak fakir. Fakir itu orang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Itu fakir. Jadi kalau ada tetangga yang nggak bekerja, dia tidak punya, ya, sesuatu yang lain memang mampu memenuhi kebutuhannya, berarti dia fakir.
Ada lagi tingkatan kedua miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan. Misalnya anaknya 5, istrinya 5, kerjanya serabutan. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Anak 5, istri 5, yang satu dicerai. Kerjanya serabutan cukup nggak? Enggak. Ya kan tapi dia punya kerja. Kalau nggak cukup hasilnya berarti dia miskin. Maka yang berhak dapat zakat fitrah itu ya fakir dan miskin. Maka dicek ya oleh amil zakat atau takmir siapa yang termasuk fakir, siapa yang termasuk miskin. Maka itulah yang utama mendapatkan zakat fitrah. Itu yang pertama. Maka tidak tahu. Maka tadi kalau Bapak dari panitia bilang kita jumlah sekian dapat sisa 2 kuintal, ya kan? Nah, berarti sisanya itu dikasihkan ke tempat lain, boleh nggak? Ya boleh, karena syaratnya orang-orang yang menjadi mustahik ini yang mendapatkan zakat fitrah itu sudah terbebas dari memenuhi kebutuhan. Nah, itu begitu. Ya sudah didatangi fakir miskinnya, ya kan sudah dapat semua. Satu orang dapat 1 ton misalnya kan, sisa 1000 ton, harus dipakai betul jadi panjang raya. Nah, itu mustahil ya. Dan di sini kita lihat yang berhak itu adalah orang miskin, termasuk di dalamnya kita lihat pertama adalah fakir. Namun, nah ini Bapak ya perhatikan ini. Namun berdasarkan kaidah itlaqu al-juz'i wa iradatu al-kulli ya wa iradatu kulli, zakat fitrah itu juga dapat diberikan kepada 8 asnaf selain orang miskin. Jadi ya berdasarkan kaidah ini, apa sih masuk kaidah itlaqu al-juz'i wa iradatu kulli itu? Penyebutan satu hal itu bisa mencakup sesuatu yang umum. Jadi yang disebutkan orang miskin, tapi bisa mencakup orang-orang yang membutuhkan. Nah, nanti contohnya ya, ada yang disebut dengan gharim. Gharim itu siapa Pak? Orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang itu susah kan? Susah kan? Susah. Kalau orang fakir dan miskin sudah kita kasih semua, ya kan? Loh kok ternyata dapat berita si anu itu kesusahan loh. Dia punya pekerjaan, tapi uangnya habis untuk bayar kantor. Punya mobil, punya motor, punya rumah, habis itu bayar kredit semua. Makannya cuma bom. Tiap hari ke hutan, alasannya jalan-jalan gitu. Ternyata cari bambu untuk direbus, dilalap. Nah itu begitu. Nah kalau kita tahu ternyata dia itu kekurangan, bisa diambilkan dari zakat fitrah. Itu begitu kalau memang dia gharim yang kekurangan. Tapi kok nggak mungkin juga Pak ya punya mobil, punya rumah ternyata nggak bisa makan. Itu nggak mungkin juga, ya. Tapi bisa jadi Bapak kita lihat ada tetangga kita itu rumahnya sederhana, punya pekerjaan, ternyata dia menanggung hutang keluarganya. Ya kan ternyata untuk bayar zakat aja susah. Bisa dia dapat walaupun dia tidak termasuk kepada orang miskin, tapi orang yang berhutang. Maka Bapak saya mohon maaf ya, saya itu punya buku catatan keluarga saya. Saya dulu ketua takmir. Jadi saya punya catatan semua warga saya itu, saya catat, so saya tulis pekerjaannya, kemudian saya data, kasih stop hidup, merah masuk kuota fakir miskin, kuning ini orang nggak fakir nggak miskin tapi hobinya hutang. Iya, kenapa kau tahu? Saya suka datang orang ngaji kok. Hijau itu yang berkecukupan, calon donatur gitu. Jadi yang saya tandai itu kali-kali sedap ya, apalagi dapat tanda hijau. Itu penting Bapak. Maka data itu harus akurat dan diperbarui setiap tahun. Iya, bisa jadi dia dari merah ke kuning ke hijau, sehingga waktu pembagian zakat fitrah itu nggak bingung, buatkan saja. Nah itu
Jadi asalnya itu hanya untuk fakir miskin. Ternyata 6 asnaf di bawah membutuhkan bantuan, bisa kita gunakan zakat fitrah untuk mereka. Maka keaktifan amil zakat itu harus dipertanyakan dan dipertegas. Kalau dengar isu kadang orang tanpa, dia kan punya kendaraan rumah bagus, ternyata bukan banyak, makan aja susah. Carilah informasi. Oh, orangnya tambah kurus, ya kan? Kan begitu. Nah, kalau tahu dia dalam kesusahan, dia kasihlah zakat fitrah itu. Kenapa? Karena tujuan zakat fitrah itu supaya di hari raya dia tidak kesusahan. Berat gak Pak? Orang yang menilai kaya tapi nggak mampu berat. Berat Pak. Punya mobil ternyata kelaparan itu kan berat itu. Ya nggak? Lebih baik kita betul-betul miskin kelaparan nggak malu. Wajar miskin. Pak maksud saya. Maka penting telinga kita lebarkan, sinyalnya luaskan. Itu Pak. Tetangga saya itu ada yang punya mobil Pak. Ternyata kebingungan dia. Kenapa? Ya dagangannya nggak laku masa pandemi. Orang lagi terus listrik mau dicabut. Kebayang nggak itu? Punya mobil listrik dicabut. Stres nggak yang punya rumah? Nah itu Pak. Itu termasuk yang bisa kita bantu. Kasih zakat fitrah itu bisa. Tapi caranya dahulukanlah fakir miskin sehingga mereka tidak kesusahan saat hari raya. Karena kaidah tadi bagi pelaku ya. Kemudian penyebutan satu hal yang bisa mencakup hal yang lainnya. Waktu pelaksanaan zakat fitri. Zakat fitri dimulai dibayarkan pada bulan Ramadan dan selama-lamanya sebelum sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, Bapak-bapak sekalian ya. Jadi sebenarnya kalau mau buka penerimaan zakat fitrah itu mulai dari awal Ramadan boleh. Tapi kan repot panitia. Nunggu sore enggak ada yang bayar gitu. Nah, makanya diakalilah di akhir-akhir Ramadan biar tidak terlalu banyak menunggu waktu dan kosongnya orang yang menyerahkan zakat fitrah. Kalau bukan hukuman THR terlambat, tanggal 20 THR baru dibagi. Dia yang dapat, yang enggak bingung dia caranya kan. Nah, maka untuk itu kreatif ya, biasanya seminggu sebelum Lebaran. Jadi silakan sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Nah, jadi bapak-bapak kita itu kadang repot juga tuh terkait oleh bayar zakat fitrah itu. Ya beberapa malam untuk itu, ya beberapa malam WA lupa bayar zakat fitrah. Kalau bayarnya pakai kode enak, baginya cepat dan banyak yang menerima kan. Oh, udah upload semua ini mau semua. Lah kalau beras tidak imbang, tidak bagi, ya kan? Nah, itu seperti itu. Oke, itu pelaksanaan. Kemudian pembayaran zakat fitri itu boleh dimajukan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan. Itu dalilnya di situ, ya. Jadi boleh bayar sejak awal, ya. Nah, kemudian bapak-bapak sekalian, ya, bagaimana jika muncul masalah pembayaran zakat fitrah itu saking banyaknya sudah ditutup orang masih bayar, ditolak dia nggak mau tahu, udah tutup panitia, pokoknya diterima. Indonesia itu suka pakai pokoknya. Jadi panitia zakat fitrah begitu, malu-malu masa dia bayar, karena besok sudah hari raya. Nah inilah bapak sekalian ya, di sini perlu dipahami ya kalimatnya, terutama apabila pengumpulan zakat fitri itu dilakukan oleh sebuah panitia yang mencakup wilayah pengumpulan yang luas sehingga pengumpulannya dan pendistribusian memerlukan waktu yang lama, itu boleh diperpanjang pembagiannya. Jadi misalnya nih ternyata sampai hari ke-29 masih banyak yang bayar, 12 malam masih yang bayar banyak, boleh nggak diterima? Boleh Pak, diterima aja ya, sampai belum terlaksana sholat Id. Pembagiannya setelah sholat Id, karena petugas amil sudah menjadi wakil ya orang yang menerima zakat fitrah. Kita itu ngajari orang yang soal hal ini, Pak. Iya kan? Kalau kewajiban suka lupa. Nah, itu seperti
menerima zakat. Bisa didistribusikan nanti setelah sholat. Repot kita kok orang bayar jam 6 pagi. Mau bagi kemana coba? Udah terima saja. Ya nanti bagikan setelah sholat. Maka nanti sampaikan Pak Kalajismu. Gak usah buru-buru malam takbiran di sini ngambil. Gak usah. Tanggal 3 Syawal ya boleh. Asal nggak ada tikus di sini. Itu tiba-tiba hangus berasnya. Nah itu. Nanti aja ngambilnya. Tugas Kalajismu sebagai sok-sokan. Korban waktu sampai nggak lebaran. Nah, bagikannya nanti bisa. Karena faktor apa? Faktor wilayah. Itu. Sampai ada orang pesantren Pak itu. Ya sampai banyak yang ngerahkan malam-malam hari mereka sudah nggak tidur. Waktu mobil mau ngantuk terus macam beras sampai kemudian nggak cukup. Kebayang nggak? Karena orang pada khawatir besok nggak boleh dinilai sebagai zakat fitrah, tapi saudara padahal zakat itu sebagai kepanjangtangan penerima zakat fitrah. Sehingga bapak-bapak nggak usah pusing. Oh masih banyak tuh. Kadang kan ada yang kasih surat tuh proposal tapi nggak diambil. Jengkelin kan itu? Jengkelin banget Pak. Iya, bikin pun nggak dianggap. Ternyata mereka tuh pintar Pak. Kalau ini pakai foto ada plat masjid tulis nama masjidnya, saudara. Dan mereka bukan ngantar lagi tuh. Ngedar kan ada tuh surat. Udah kita siapkan nggak diambil. Nah, jadi kalau kita nggak usah pusing. Udah nggak PNS pusing. Kasihan banget. Waktu pembagian, ini waktu pembagian Bapak ya. Nah ditunaikan. Oke. Gampang Mas, sudah 7 menit nanti ditabrakan itu. Ya kan, waktu pembagian. Hadis dari Ibnu Abbas ya, diperoleh pengertian bahwa zakat fitrah itu dipandang sah apabila ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, namun tidak mustahil terjadi setelah sholat zakat. Kita misalkan daerah penarikan ternyata masih terdapat kelebihan untuk menyalurkan kelebihan zakat fitri tersebut di daerah lain sebelum sholat Idul Fitri seringkali pernah kesulitan. Nah, kesulitan tersebut antara lain untuk yang waktu terbatas, jarak yang jauh, sementara sarana transportasi tidak memadai dan lain-lain sehingga mengakibatkan kurang kesulitan menyalurkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Oleh karena itu zakat Idul Fitri baru dapat disalurkan setelah sholat Id dilaksanakan. Kaidahnya apa? Itu kaidah fikihnya. Kalau dalilnya bisa dilihat kalau Rasulullah Muhammad dan sahabatnya. Al-masyaqqatu tadribul taisir. Ya. Jadi ketika ada kesulitan maka akan datang kemudahan. Jadi Islam itu tidak memberatkan Pak. Umpamanya kesulitan langsung membagikan. Gimana? Ya sudah besok aja. Al-masyaqqatu tadribul taisir. Kadang-kadang Pak kita ini nggak balance ya ngurusin zakat fitrah. Terus kita nyatakan mungkin juga nanti. Kebayang nggak Bapak? Kalau hitung-hitungan ekonomi, rugi nggak kita Bapak? Rugi lahir batin, ya nggak? Rugi lahir batin. Tapi saya yakin bahwa Bapak niatnya ibadah kok. Ya kan? Amir Khalil menyiapkan kendaraan juga. Yang bayar zakat kita kok enak aja kemana ke masjid ini, ya kan? Dia nggak pikir orang bagikan, ya kan? Maka kalau orang bayar zakat fitrah itu mikir Pak, itu seharusnya ngasih tambahan itu. Ini Pak beras saya ini 1 juta untuk transportasi. Enak Tuhan, saya yakin besok juga pendaftaran ambil zakat. Iya, kita kan nggak balance Pak kalau ngurus zakat fitrah itu. Orang ngasih kita zakat fitrah, tapi beras masih banyak kita salurkan, sehingga harus kami mengeluarkan uang. Ya kan? Nggak balance orang. Kan nggak ada kami yang berhak dapat zakat fitrah. Nggak masuk di situ kan, kecuali fakir dan miskin. Ya biasanya kalau kami itu nggak kaya kan, begitu. Ya, Insya Allah. Atas dasar dalil dan kaidah itu, jika pembagian zakat fitrah dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri disebabkan karena ada kesulitan yang tidak mampu ditanggung oleh panitia, maka zakat fitrah yang diserahkan kepada panitia sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri tetap sah. Jadi terpaksa kiranya dapat disampaikan di bawah agar para wajib zakat untuk bisa menyegerakan mengeluarkan zakat fitri atau tidak terlalu dekat dengan hari raya, sehingga memberikan waktu yang cukup kepada panitia untuk menyampaikan angka zakat fitrahnya tersebut sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ada cara lagi Pak supaya Bapak nggak sibuk. Masjid buat pengumuman, masjid hanya menerima
sampai hari ke-28 bisa Pak. Setelah itu tidak menerima karena kan nggak pusing, gitu. Tambah Pak peringatan, barang siapa, itu kan kami nggak mau pusing, gitu. Nah, itu ya. Karena sebenarnya kan nggak ada ambil zakat fitrah Pak. Yang ada kan zakat mal, kan begitu ya. Oke, pembaruan ya, pembaruan. Jadi dalam instansi itu, ini saya contohkan sebagai instansi, banyak sekali Pak masalah-masalah yang ternyata terjadi di Indonesia itu banyak sekali. Nah, jadi hadis-hadis yang sudah disampaikan tadi ya dari tadi bahwa zakat fitrah itu adalah fakir miskin dan sebagai makanan bagi mereka. Hal ini dipahami dari kalimat tukmani al-masakin ya hadis yang tadi Pak. Ya, untuk makanan orang miskin. Tujuan zakat fitrah itu adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira sebagaimana saudara-saudaranya dapat mensucikan jiwa, menzaki dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta dapat mendidik diri bersifat mulia dan pemurah. Fungsi zakat fitrah itu adalah untuk mengubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Orang yang menerima lalu berubah menjadi orang yang membayar zakat. Bukan hanya untuk menerima mustahik dalam satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Zakat fitrah juga dapat menjamin kehidupan sosial bagi mustahik karena zakat fitrah dapat menghilangkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Jadi boleh satu orang itu dapat 2 paket boleh. Contoh, misalnya dia pekerja bangunan. Dia kerja bangunan itu Pak, kalau lebaran itu mesti seminggu setengah itu nggak kerja. Karena orang pada nggak buka pekerjaan bangunan Pak. Maka bapak-bapak para amil zakat bisa memikirkan itu. Oh, jadi kerjanya bangunan nih. Ya, biasanya seminggu harus lebaran nggak kerja. Maka bisa jadi seharusnya dia dapat 1 paket, dia punya anak banyak, kita kasih sampai 4 paket, 5 paket boleh Pak, nggak masalah. Karena orang Indonesia bukan hanya hari raya ada hidupnya Pak. Paham? Setelah itu mati. Maka dipikirkan juga kalau pembagian itu. Ya, sehingga ada keluarga yang dapat ini karena kadang-kadangnya kerjanya serabutan. Orang kerja serabutan lebih fatal lagi Pak. Iya kan? Bisa sampai 2 minggu nggak kerja. Pedagang sayur aja 2 hari libur. Iya kan? Coba bapak-bapak kebayangkan. Nah itu yang harus menjadi pemikiran para amil zakat. Jadi bukan hanya satu orang satu, keluarga satu, enggak. Dilihat pekerjaannya apa. Itu karena melihat faktor sosial ekonomi orang Indonesia yang berbeda Pak di Arab sana dengan di sini. Di sini orang kerja bisa libur gara-gara lebaran. Karena budaya lebaran kita itu liburnya bisa seminggu Pak. Itu aja kadang nambah. Iya kan? Kebayang nggak Pak tukang bangunan itu? Tukang beca, kerja serabutan, kuli angkut pasar. Iya kan? Gak ada penghasilan lagi kan? Kenapa libur lebaran Pak? Maka bolehlah orang-orang seperti itu ya tukang kerja kebun, ya kan, upah harian dikasih lebih. Dipikirkan oh ini dikasih 5 paket, 5 kali 12,5 berarti 12,5 kilo. Dia bisa hidup selama 1 minggu. Ya kan, yang 10 kilo dia untuk makan, ya kan? Nah sisanya dia jual untuk beli yang lain. Boleh nggak zakat fitrah itu dijual oleh orang yang menerima zakat? Boleh. Karena dia Pak. Nah kita ini kan bukan makan beras kayak gandum Pak. Orang Arab itu makan gandum buat lempeng Pak. Bisa. Kita beras buat lempeng. Ya kan masak nasi butuh kayu Pak. Sekarang cari kayu bakar susah. Apalagi minyak goreng. Banyak nggak masaknya pakai apa matahari? Nggak mungkin Bapak. Paham ya maksud saya ya? Jadi orang bisa dikasih lebih. Kenapa? Beras itu bisa jadi dia jual untuk beli apa? Gas. Ya kan? Dia beli minyak. Nasi goreng itu butuh apa Pak? Gas untuk masaknya. Butuh garam untuk ada rasa. Berambang bawang. Paham ya maksud saya ya? Jadi jangan kita ambil mentahan. Oh Nabi itu belum cukup kok untuk makan. Belum itu buat lempeng Pak. Kalau di Arab mereka biasa makan ikan gedung. Kita Pak nggak kuat. Iya kan? Pagi aja mentah Pak. Gitu. Ini harus dipikirkan yang seperti itu supaya mereka bisa sama dengan
yang lain. Maka disebutkan untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Nah, untuk tercapai tujuan tersebut, khusus hikmah perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan zakat fitrah seperti dengan cara mengembangkan dan memodalkan zakat fitri dan pembaruan dalam berdistribusi. Jadi distribusi itu jangan kaku, Pak. Ya, jangan kaku. Dan jangan terbawa-bawa omongan warga, Pak. Warga itu kalau sudah ngasih, haknya ambil zakat lagi. Karena warga kita suka resek, Pak. Udah memberikan zakat fitrah terus protes. Kok dikasihkan ke sana? Udah ngasih malah protes. Ya, apa jangan beri. Percayakan saja. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian ini Pak ada panduan-panduan yang dari tempat terkait pembayaran zakat. Saya kira itu tidak terlalu menjadi permasalahan ya, karena sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini ya. Kemudian menunjukkan bahwa sabda Nabi Al-Nuru fi hadzal qaul menunjukkan bahwa zakat fitri diberikan kepada fakir miskin pada dasarnya untuk membuat mereka berkecukupan pada hari raya Idul Fitri sehingga tidak keliling meminta-minta dari rumah ke rumah. Tapi orang Indonesia ini Pak sudah dapat masih muter aja gitu. Ya kan? Percaya nggak? Idul Fitri itu banyak orang dari miskin Pak. Ada minta-minta itu. Ternyata yang lebih banyak mereka dari kita ya. Itu kejadian Pak di salah satu toko retail itu. Baru jam 1 siang sudah ada pengemis itu bukan uang receh atau uang nggak receh. Ternyata begitu Pak. Kita nggak usah sebutin kemarin lah ya. Ternyata Pak 300 ribu. Kita nih ibu keluar dari rumah jam berapa? Jam 9. Ini jam 1, 10, 11, 12, 1. 4 jam sudah dapat 300 ribu. Padahal yang ngasih dia itu kerja di pagi sampai sore, jadi cuma 50. Indonesia banget, ya. Nah, ini kita perlu prihatin ya seperti itu. Nah, jadi prinsipnya pengelolaan zakat fitrah itu adalah pemberdayaan, Pak. Maka dengan argumen dan pertimbangan prinsip pemberdayaan dalam mengelola dan mendaya gunakan zakat yang telah diuraikan di atas, Majelis Kaji dan Tajwid memutuskan bahwa pembagian zakat fitri dapat dilakukan sepanjang tahun. Pak? Jadi misalnya begini, tadi kan kelebihan kita punya kelebihan 20 tahun. Ya, kalau kita punya program dengan gajismu, kita bisa berdaya tahan. Gitu. Kita di kampung kita ada nggak anak-anak fakir miskin yatim piatu? Itu begitu tuh. Ya kan ada misalnya. Berapa orang tuh? Ada 10. Beras sisa berapa? 200 kilo. Kalau dijual berapa Pak? 200 kilo itu 2 juta. Iya kan? Ada anak 10. Panggil. Orang tuanya panggil. Ini ada beras 200 kilo. Kalau dikasihkan ke kamu, kamu sudah dapat beras tadi. Nah, bagaimana kalau ini kita jual, tapi nanti untuk kebutuhan bayar sekolah? Begitu, itu namanya apa? Menghidupkan zakat fitrah dengan cara yang lain. Ada nggak kamu tunggakan bayar sekolah? Ada, mana tunggakannya? Nah ini kamu, tunggakannya 200 ribu. Berarti beras itu berapa kilo tuh? Kan begitu. Nah ini dijual ya, ini uangnya. Sehingga bisa untuk bayar sekolah. Tapi itu sudah memang haknya di dia. Paham Pak maksudnya? Jadi bukan hanya untuk kebutuhan lebaran Pak, boleh untuk kebutuhan bayar sekolah. Lebaran itu besok nggak bisa sekolah apa ya gimana? Ini yang namanya prinsip pemberdayaan. Banyak Pak pertanyaan dari pesantren terus panti asuhan nanya ke kita, boleh nggak Ustaz beras kami kebanyakan, mudahnya saja nggak muat, lalu kami jual untuk kebutuhan sekolah anak panti, boleh nggak? Boleh, karena itu sudah jadi hanya anak panti. Silakan jual, diberikan alat sekolah, bayar SPP, ya. Boleh nggak Ustaz diberikan handphone? Boleh kalau untuk sekolah. Tapi handphone untuk medsos sayangnya dia nggak boleh. Paham Pak? Maka itu pemberdayaan pengelolaan zakat fitrah itu bisa
Itu begitu Pak. Ya, karena orang tuh bayar zakat mal itu susah Pak. Coba bapak yang zakat berapa orang bayar zakat mal masjid? Ada Pak? Belum pernah ada. Seharusnya banyak bayar itu zakat mal kan enak Pak. Ngasih berat, ngasih uang juga. Sehingga ambil zakat dapat 2,5%. Selama ini kan orang pelit banget bayar zakat fitrahnya ke lembaga, ya kan? Cuma ambil zakat itu cuma dapat beras kok. Dia hanya boleh dapat kalau dia miskin. Coba gimana itu? Ya kan? Itu Pak yang terjadi. Ya, makanya kalau misalnya lazisme itu mau bekerja sama, ya itu lihat ambil zakat itu termasuk Pak dia dapat. Begitu Pak. Menangani Pak. Ya, ini masalah zakat. Jadi zakat fitrah itu bisa untuk pemberdayaan Pak. Asal yang menerima memang orang yang berhak dapat zakat fitrah tadi. Ini dia datang ini nggak diajar, tapi masih ada sisanya. Itu dia dijaga tuh. Hati-hati. Coba datangnya sekolahnya gimana? Daripada kita kasih beras, kita tawarin kerjasama. Ini beras kita jual nih gimana? Tapi hak kamu untuk di sekolah. Nah itu karena kadang Pak kalau kita kasih beras saja Pak, mohon maaf Pak, berasnya dijual nggak dibayarkan sekolah. Bapak maksud saya, ini kejadian di Indonesia. Ya, ini pengembangan Pak. Jadi seperti itu Bapak-bapak sekalian terkait dengan zakat fitrah. Jadi keputusan terbaru dari Muhammadiyah ini bisa diberdayakan dan bisa dibagikan sepanjang tahun. Artinya sepanjang tahun itu bisa setelah sholat Idul Fitri. Alasannya apa? Karena orang yang menerima zakat dari panitia zakat sudah menjadi wakil kepada panganan orang yang menerima zakat, karena dia menjadi penyalur saja. Nah, itu begitu Pak. Ya. Tapi kalau misalnya bisa selesai sebelum sholat Id itu bagus. Iya, sehingga tidak punya tunggakan tugas. Sebaiknya memang begitu. Tapi kalau banyak, ya kan, terus pendistribusiannya ini sudah cukup semua, kita harus keluar. Dan mohon maaf Pak, kadang kita itu pas keluar di sana juga udah banyak dapat Pak. Iya, begitu. Tapi dia menerima aja, bukan gitu dong. Ya makasih Mas sampai gudangnya nggak kemana gitu. Ya kita pengalaman Pak itu. Ya kita mendistribusikan hewan kurban. Ya, kita bawa 4 sapi. Ternyata di sana sudah ada 40 kambing Pak. Masih aja dia terima. Wah kaget juga kita itu. Kenapa dia nggak apa? Maaf, kami sudah dapat 40 kambing. Padahal kakaknya cuma 30 Pak. Tapi satu kakak satu kambing. Coba, kenapa dia nggak jujur? Kan bisa tempat lain Pak. Tapi sudah kayak kita kesana Pak. Dia Pak sudah masuk kambing itu dulu Pak. Kambing panggang itu. Coba, makanya kita sarankan nanti yang 2 sapi kita kasihkan kepada ini hak kita Pak. Kadang itu nggak puas. Paham ya? Dan saya kira begitu Pak. Monggo kalau masih mau pertanyaan silakan. Baik, tadi ini dari Ustaz Budi pada malam hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini moderator memberikan kesempatan membawakan ayat terlebih dahulu kepada para hadirin jemaah kajian zakat fitrah. Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, ini kan per paketnya itu bisa dibuat oleh panitia atau satu paket 2,5 kilo. Ini pertama. Yang kedua, untuk mustahik yang beli itu per kakak atau per kepala, per jiwa. Jadi yang ketiga, uang beras ini kan biasanya banyak, untuk campur dari siji. Dan kami kemarin melihat itu tidak boleh. Maka ini pertimbangan kami kalau tidak boleh ya bangun diri saya. Bagaimana kita tak campur kalau makanya ini perlu penjelasan bolehnya atau sebaiknya dicampur kemudian terpakai oleh pembungkus sehingga itu bisa membagi paket
yang dikehendaki untuk musibah atau yang dikasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita mulai dari nomor 2 Pak Firman. Ya. Pertama, zakat fitrah itu adalah apa yang kita makan. Ya, kalau kita makan beras yang harga sekilnya 20.000, maka ketika kita keluarkan zakat fitrahnya, berarti berapa? 50.000. Kalau dia bayar zakat fitrahnya menggunakan beras yang lebih murah, itu enggak sah. Karena harus makan yang biasa dia makan. Jadi itulah mengapa ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena beras itu berbeda-beda harga dan statusnya. Makanya bahwa sekalian, supaya kita nggak repot, ya sudah, kalau itu sudah diwadahi oleh mereka 2,5 kilo kayak mau berapa, ya sudah kita terima saja ini 2,5 kilo, dari kantong ini 10 kilo. Itu nggak usah dibuka, itu nggak masalah, nggak usah dicampur. Itu memudahkan sebenarnya tamir untuk ambil zakat. Lalu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Nah itu yang penting. Apakah orang menerima itu per kakak atau per jiwa? Maka seperti yang saya jelaskan tadi, lihat kebutuhan orang itu. Jadi misalnya di kakak itu tuh, dia ini fakir, nggak punya kerjaan tetap, nggak bekerjanya banyak, daripada bekerjanya, keluarganya banyak. Dilihat, oh dia ini istrinya baru 1, anaknya baru 5, berarti ada berapa orang? 7. Di rumahnya ada neneknya, ada ibunya. Jadi berapa? 9. Ada keponakan dilipat jadi 10. Berarti dia itu sehari butuh masak beras berapa kilo? Kan begitu. Kalau dia susah cari kerja, kira-kira kalau dia cuma dikasih hanya hari raya saja 2,5 kilogram satu paket, berarti besok nggak makan tuh, ya kan? Maka bolehlah kita kasih dia lebih banyak, tentunya dengan pemerataan. Nah itu begitu. Oh ini sudah dibagi nih, yang standar. Oh dia tidak standar nih orangnya. Oh kalau dia serabutan dan lain sebagainya, bisa lah dia dikasih misalnya 5 paket, 6 paket, atau mau dihitung per kepala, bisa saja. Tapi syaratnya Pak yang lain harus dibagi dulu tuh. Ya jangan sampai terfokus di sini, ada yang membutuhkan nggak dapat. Nah itu, maka lihatlah tingkatan mereka dan kesusahan mereka. Tingkatannya apa? Fakir. Kesusahannya bagaimana? Nah itu yang menjadi perhatian amil zakat. Jadi dilihat tingkatan kesusahan, jangan dilihat per kepala keluarganya, karena per kepala keluarga itu beda-beda kesusahannya. Jadi bisa jadi satu kakak ada yang dapat 5, ada yang dapat 6, ada yang cuma dapat 1. Karena dia janda tinggal sendiri, kan begitu. Dapat 1 aja. Nah, ketika ini sudah terpecahkan, dipetakan seperti itu, maka beras tadi yang sudah dipakai-pakai tadi oleh orang yang bayar tadi, bisa kita tinggal kasihkan aja Pak. Kasihkan aja, kita nggak usah membang-bang lagi. Kasihkan aja yang sudah ada. Karena kita nggak punya kewajiban untuk menimbang. Mereka yang penting kejujurannya. Gitu loh. Nih satu resep berapa 5 kilo sudah, itu itu 2,5, itu 10 kilo, gitu aja. Sehingga kita tidak masuk ke dalam perselisihan. Al-wuruju minal ikhtilaf mustahab. Keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Nah, maka saya sarankan kepada masyarakat supaya tidak repot dan tidak terjadi perselisihan, tidak usah dibuka, nggak usah dicampur. Kalau kita sudah punya data nih orang itu fakir, dulunya sekian, yang miskin, dulunya sekian, ya sudah. Nanti yang dia terima nanti resepnya warna-warni, ya kan? Ada hitam, ada biru, ya kan? Sehingga kami kita nggak keluar biaya lagi Pak, dipesan, ya kan? Sudah kasihkan aja, itu lebih mudah Pak. Nah kalau menurut saya begitu, udah nggak usah repot. Nanti Pak timbangnya kurang, apa kamu mau nambahin? Kadang-kadang Pak orang kasihnya 25 kilo kan baru, itu kalau timbang nggak nyampe Pak 25 kilo, ditimbang nggak nyampe Pak, mesti ada kurangnya. Lalu apa kewajiban kita menambahi? Kan enggak, ya kan? Tampuk sendiri dia bayar. Paham nggak maksud saya Pak? Itu ya. Jadi jangan dilihat per kepala, per jiwa, dilihat kebutuhannya. Karena tingkat kebutuhan itu berbeda-beda dan tidak perlu kita gading resep tak perlu. Biarkan saja resepnya itu dari jemaah itu sendiri. Dan orang yang menerima zakat itu harus
Terus gimana nih Pak Budi? Pak kita tapi enggak, jangan ditambahin, itu kan salah itu. Begitu. Asalnya jadi Pak Budi di rumah. Itu ya Pak ya. Jadi bukan itu kepala, tapi kebutuhannya. Jadi jangan sampai ini. Atau kepala satu paket 2,5 kilogram. Kenapa ada yang janda nggak punya anak? Itu janda punya anak 5 kan kasihan Pak. Nah itu begitu. Lalu Pak. Ada lagi mohon. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Fidyah itu apa? Fidyah itu pengganti orang yang punya kewajiban berpuasa, tapi dia tidak bisa melaksanakan kewajiban. Nah, karena keterbatasan dia boleh membayar fidyah, hamil, menyusui, orang yang sakit tidak tahu kesembuhannya sampai kapan, orang tua yang tak, pekerja berat, itu boleh bayar fidyah. Fidyah apa? Dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari satu. Berapa jumlahnya? Nah, kalau di dalam Al-Quran ini menjadi perselisihan pendapat, karena kan dihitung satu hari, ya Pak, satu hari. Nah, tetapi di penjelasannya kan dalam dalil itu 600 gram, ya 600 gram makanan pokok. Berarti kalau gandum 600 gram atau 6 on, beras 6 on. Kalau gandum 6 on itu cukup untuk makan orang sehari Pak. Cukup. Beras 6 on cukup bagi makan orang. Cukup, tapi nggak bisa pakai lauk. Nampak? Makanya lazisme itu ya mendapatkan fatwa dari majelis taklim kalau musuhnya dihitung 3 kali makan. Ya karena berdasarkan dari sehari satu orang satu. Tapi kalau mau dihitung dengan kalkulasi ya dihitung 1 kali makan, misalnya 15.000. Karena kemarin ada perdebatan Pak itu ketika lazisme itu memutuskan 45.000 fidyah per hari. Stres Pak orang Indonesia 45.000, apalagi orang Jogja Pak. Sehari 45.000, sebulan berapa Pak? 1 juta lebih Pak, gajinya 900.000. Bangkrut. Nah, maka kita berdiskusi ya, artinya paling rendah yaitu 1 kali makan. Berapa? Hitungannya dikerja berapa minimal sekali makan. Ambil yang terbaik, nasi padang 15.000. Jangan nasi kucing, 2,5. Kenapa? Ini Pak, masalah fikih itu nggak gampang Pak ternyata itu. Ketika dibawa ke Jogja 45.000 itu berat, dibawa ke Jakarta standar Pak. Iya di Jakarta Pak, saya bilang teman saya, kalau mau makan dilihat cuma 15.000, orang-orang kaya Jakarta nggak bayar Pak rumahnya. Kenapa? Murahan. Karena sekali makan jadi 50.000 Pak. Terus saya bilang, tolong lihat situasi Jogja. Yang jam 25.000 bisa sekeluarga. Betul nggak Pak? Apalagi di desa, saya kami sendiri. Nah, maka itu pentingnya pemikiran yang luas. Maka kalau mau aman, sudahlah 6 on. Tapi kalau kita melihat kemanfaatan, adalah bayar sekali makan. Kalau kita ingin lebih mulia lagi, 1 hari kali makan. Bagi yang kamu kaya sudah 25.000 bagus tuh. Tapi kalau kamu orang yang gajinya aja nggak nyampe 5 juta itu masalahnya itu Pak. Ya sudah 1 kali makan berapa? Nah biasanya berapa? Maka di Jogja ini Pak bermacam-macam. Ada yang 15, ada yang 25, ada yang sampai 30. Satu fidyahnya sesuai dengan kemampuan orang saja. Nah, kalau saya ditanya kemampuan jenengan itu berapa? Uang kerjaannya kuli bangunan, ya kan? Terus lu bayar fidyah 45.000, nggak salah Pak. Ayo gitu. Ya sudah standarnya saja
Uang terkumpul berapa? 2 juta. Berarti dibagikan ke mereka 10, jadi satu orang dapat berapa? 200 juta. 200 ribu boleh. Oh jangan, nanti yang lihat kami. Nah, karena yang miskin banyak tuh. Dilihat lagi Pak. Ya itu caranya. Ya karena untuk orang miskin, maka kasihkan ke mereka yang miskin lagi. Mereka boleh Pak. Wah diratakan 50 ribu, monggo kan begitu. Ya, oke, monggo silakan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, bolehkah membayar zakat fitrah menerima dari panitia? Misalnya saya membayar zakat fitrah, saya kasih surat sama panitia. Panitia nanti saya dikembalikan kepada saya boleh tidak? Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dia sudah bayar dapat lagi tuh, ya kan? Dia sudah bayar dia dapat lagi. Jadi begini Pak, harus dipahami ya. Pertama orang yang wajib bayar zakat fitrah itu yang punya kemampuan, ya, punya kemampuan. Terus dia bisa hidup ketika hari raya tanpa harus meminta. Artinya dia punya kemampuan untuk bayar zakat fitrah. Tetapi Pak, mohon maaf, sosiologis Indonesia ini kadang aneh. Padahal yang miskin nggak mampu dimampu-mampuin karena isi. Nah, betul Pak. Paham tuh saya Pak? Saya ini penelitian psikologi agama Pak. Jadi orang Indonesia suka aneh. Yang ada namanya gajah. Dicari-cari biar bisa bayar zakat. Makanya panitia zakatnya cerdas Pak. Ini orang biarkan malu aja dia. Pembayaran zakat kita dimulai pada zuhur sampai asar. Nah biar dia itu bayar, dia cari-cari tuh. Ya karena sampai hutang juga. Karena dia malu kalau nggak bayar zakat fitrah. Nah maka sensitivitas dari panitia itu harus tinggi Pak. Ngerti? Jadi tidak mampu, maka saja hutang. Kok bayar zakat fitrah? Kenapa? Sosiologis agama di Indonesia suka aneh. Dia merasa malu kalau tidak bayar zakat fitrah. Kalau itu terjadi Pak, dia dikasih boleh Pak statusnya. Kalau memang dia begitu, maka saya ketika ditanya, betul bayar zakat fitrah dikasih lagi, begitu kan nggak sah. Makanya jadi orang harus cerdas. Orang itu kadang dia itu sebenarnya yang dapat, tapi karena merasa malu dia bayar. Nah itu maka panitia itu cerdas juga dia. Wah itu kasih lagi dia. Bahkan dapatnya lebih banyak. Kalau memang kasusnya seperti itu, tapi tidak boleh Pak. Kalau dia memang wajib bayar zakat fitrah dan dinilai mampu bayar zakat fitrah, lalu dikasih itu nggak boleh. Tapi kalau kasusnya seperti tadi tuh, dia malu kalau nggak bayar zakat fitrah, ya kan? Pada saatnya dia yang dapat, lalu dikasih lagi oleh tabungir atau ambil zakat, nggak masalah. Karena sesuai agama yang jadi masalah sebenarnya. Paham nggak maksudnya? Jadi biar Pak, padahal kan ada jago kerjanya cuma tukang pacul, pindah-pindahan, nggak punya lahan, tapi dia datang bawa berat, diajar kita. Padahal dia besok tetap mereka bingung. Nah maka sensitivitas dari ada zakat lah yang harusnya ya nanti dia diantari lah, gaji bahkan lebih banyak. Itu Pak yang saya dapati di masyarakat. Nah kalau kasus seperti itu boleh. Tapi kalau tidak seperti itu kasusnya tidak boleh, ya kan? Bukan masalah pemerataan. Dia bayar tuh, akhirnya dikembalikan lagi kalau dia memang wajib bayar itu nggak boleh. Tapi kalau kasus sumber tadi, ya sehingga tetap boleh dapat zakat fitrah. Karena apa? Karena dia merasa malu kalau tidak bayar zakat fitrah. Itu ya Pak ya. Jadi memang di Indonesia Pak, kita itu masalah hukum itu harus hati-hati. Maka Muhammadiyah itu hati-hati betul kalau mengeluarkan fatwa haram itu hati-hati betul. Karena sosiologis Indonesia itu kadang lebih berat merasa malu Pak daripada wajib atau tidaknya itu.
walaupun dia tidak mampu, dia ada-adakan, itu merasa dia pengajiannya dulu, dia merasa saya berkewajiban karena mengingat puasa itu kalau itu belum dijaga fitrahi masih tergantung, sehingga dia merasa wajib, sehingga berusaha untuk jaga fitrahi. Itu gimana? Itulah yang saya bilang tadi, masalah sosiologis agama di Indonesia. Pokoknya kalau puasa dia bayar zakat. Gitu, padahal tidak semua orang wajib bayar zakat fitrah. Nah, orang-orang seperti itu sebenarnya nggak mampu, Pak, harus dikasih. Maka disitulah sensitivitas dari amil zakat. Gitu. Jadi mungkin kan orang kok banyak yang terima aja dulu, Pak. Ya kan, pemungutan uang aja lebih banyak daripada berasnya kan gitu ya. Terima aja dulu. Karena dia pemahaman seperti yang dengan sampaikan tadi. Nah, setelah itu selanjutnya kasih lagi dia lebih banyak juga. Karena tadi, Pak, saya itu puasa ya harus bayar zakat fitrah. Maka orang-orang itu harus paham dengan kondisi yang seperti itu. Jangan langsung gak boleh. Wong yang mampu kok, mampunya itu karena pemahaman yang salah. Itu ya, Pak ya. Enggak, ada satu lagi. Mungkin satu pertanyaan dari Bapak. Silakan. Maaf, menyambung dari Bapak tadi. Kalau daya ledakan itu untuk yang mampu, tapi umumnya itu di desa, di tempat saya itu kan kalau puasa kita bayar zakat fitrah, itu katanya tidak menyucikan diri. Nah itu kan gimana itu Pak yang sebenarnya? Oke. Nanti sudah saya sampaikan di awal, nanti di materi juga ada, Pak ya. Zakat fitrah itu dikeluarkan, ya. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan untuk memang apa? Zakatun nafs, zakatun jiwa, nafsu jiwa. Zakat fitrah itu mensucikan diri kita ketika berpuasa. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Tapi jangan lupa juga zakat fitrah itu bagi yang mampu. Jadi kalaupun dia itu ingin membersihkan apanya, membersihkan jiwanya karena puasa, tapi nggak mampu, jangan dipaksa karena dia banyak orang yang menerima zakat fitrah. Nah itu yang harus dipahamkan, Pak. Nah itu seperti itu. Jadi semua orang yang mampu berpuasa dan semua orang yang mampu hidup dengan layak saat Idul Fitri sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang, maka dia wajib bayar zakat fitrah sebagai pensucian jiwa. Tapi kalau dia mampu berpuasa tapi tidak mampu hidup dengan baik, layak saat Idul Fitri dan setelahnya itu, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah inilah yang perlu dipahamkan di masyarakat. Tapi kembali lagi Pak, kadang isim itu lebih tinggi daripada pengetahuan. Begitu Pak, gitu ya. Kata bayar itu kayak bisnis, nanti kasih harapannya Balik lagi. Itu juga yang harus dipahamkan. Ketika kita bayar zakat, bukan berarti kita harus menerima zakat kembali. Karena apa? Ada orang yang lebih berhak daripada kita. Nah, maka fungsinya bapak-bapak lah nanti menerangkan kepada masyarakat. Karena kenapa kejadian di suatu tempat, saya tidak sebutkan tempatnya. Dia nanyakan, kok tahu ini nggak sampai rumah saya. Saya juga kaget tuh Pak. Kok ada begitu ya? Jadi ketika kita sawaran itu, dia keceplosan ngomong, nanya sama takmirnya, Mas, kok jaga beda nggak sampai rumah saya ya? Gitu ya. Terus dijawabkan oleh takmirnya itu, jalannya macet, gimana sampai? Terus saya tanya apa Pak itu? Iya di sini biasanya, kalau zakat fitrah dia beli nanti lagi. Tapi pengajian yang sebelum kan nggak boleh kalau memang dia tidak berhak. Jadi jawabnya dia jalan macet. Nah itu kan menarik Pak ya. Nah jadi itulah Pak sosiologis agama di Indonesia. Jadi sensitivitas kita dalam hal positif melihat objek dari zakat fitrah itu harus luar biasa. Jangan gampang melarang, jangan gampang mewajibkan. Harus dilihat Pak. Kita itu Pak, kalau lihat zakat mal, orang Indonesia itu banyak Pak wajib kena zakat mal. Karena apa? Karena dia punya mobil, punya kendaraan, punya rumah.
ya kan? Tapi kalau bapak hitung zakat malnya itu ternyata mereka nggak kenal pak zakat mal. Kenapa semuanya kredit? Paham nggak maksudnya? Iya. Nah, gimana zakat mal itu harus ada harta yang tersimpan selama 1 tahun. Gimana mau nyimpan, mau nabung pak? Tiap bulan tinggal 100.000 di dompet karena bayar kredit. Paham ya? Jadi kita sosiologi beragama di Indonesia. Nah itu gitu pak. Cukup ini? Oke, monggo terakhir dari pak ya. Tutup. Kami lebih mudah mengidentifikasinya, sehingga ketika nanti kita membagi yang tadi sudah berkeran tidak menerima, berarti sudah tidak bisa. Nah, kemudian untuk yang merasa atau kita pandang perlu ditambah, kita amankan. Saya janda, anak yatim, kemudian pekerja yang sekiranya kita tambahin, dilebihkan dari yang kita punya. Hanya kita bisa tersesat dua kuintal itu karena sebenarnya itu sudah dikerahkan juga bahwa saya tidak kenal. Kira-kira kalau yang seperti itu boleh kan banyak bisa dibagi. Mereka sudah cepat. Oke, ini sebuah metode pak. Metode yang bagus menurut saya. Jadi ketika orang sudah ikrar itu dia langsung katakan nanti saya nggak usah dikasihkan dulu. Nah itu berarti sudah muncul kesadaran. Ya itu boleh. Tapi kalau tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Ya yang penting masyarakat sudah paham bahwa zakat fitrah itu ada yang wajib membayar, ada yang berhak menerima. Tapi kalau sudah biasa di sini sudah ada ikrar dan tolong saya jangan dikasih lagi, malah bagus memudahkan panitia. Ya dan kemudian dari bapak saya ingin kembali bahwa zakat fitrah itu tidak berkaitan dengan perkataan, tapi sesuai dengan kebutuhan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bisa jadi ada satu orang dapat satu paket 2,5 kg, bisa jadi ada orang yang dapat sampai 10 paket kali 2,5 kg, karena tergantung kebutuhan mereka. Dan juga sosiologi kemasyarakatan. Apa yang dilihat pekerjaan orang itu dan beban keluarganya. Itu yang harus jadi pemikiran kita. Karena berbeda kalau di Arab Saudi atau di Jazirah Arab itu pak, lebaran itu nggak ada yang namanya takbiran itu nggak ada. Habis sholat Id orang jualan pak, kita masih ke masjid, syawalan, keliling, ya toh. Terus pasar libur, pekerjaan tutup. Nah itu yang harus jadi pemikiran kita. Kalau di Arab enggak pak, habis sholat Id toko buka, orang aktivitas biasa nggak ada, silaturahmi keluarga nggak ada. Jadi perekonomian itu tidak tertutup, tapi terbuka selalu. Dan di Indonesia tidak pak. Ini yang harus kita pahami sosiologi masyarakat kita. Perekonomian kita selama 1 minggu di hari raya itu tidak semuanya menyenangkan. Karena bagi pekerja harian buruh lepas itu tidak dapat pekerjaan pak. Maka kita harus menilai dari sisi itu juga, sehingga kita bisa memberikan zakat kita itu lebih dari 1 paket untuk 1 keluarga. Nah itu barulah yang dinamakan zakat fitrah mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, terima kasih bapak semuanya atas kehadirannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai bapak menjadi ragu atas keputusan Muhammadiyah. Caranya jangan cari-cari yang baru. Nah, akan menjadi sebuah masalah. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu yang baru, mohon maaf kami ini Muhammadiyah, ini keputusan kami. Jadi saya mengikuti hasil keputusan Muhammadiyah. Sehingga tak ragu jadi dulu, tak ragu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab malam hari ini sudah selesai. Dan dari hasil kajian pada malam hari ini, moderator menyimpulkan bahwa zakat fitrah wajib dilaksanakan oleh orang yang mampu membayarnya. Dan pembagian zakat fitrah dilaksanakan setelah salat Idul Fitri disebabkan karena kesulitan yang tinggal
tidak mampu ditanggulangi oleh panitia, maka zakat fitrah yang diserahkan kepada panitia sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri maka dia adalah tetap sah. Sekian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Budi dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan sukses. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustaz Budi Jaya Putra. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan materi pada hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai pengawal untuk kehidupan kita maupun di akhirat nanti. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara penutup, acara akhir, dan akhirnya sampai juga acara pengajian hari ini, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Budi Jaya Putra. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah satu kata dan juga sikap yang kurang berkenan di hati Bapak. Kepada Ustaz Budi Jaya Putra untuk memimpin doa bersama, waktu dan tempat kami persilakan. Sekaligus sebagai penutup acara kajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari doa semua kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa bihamdihi mazidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illa anta, inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat ajal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak.